Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Maulana dengan NIM 25106113881. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hukum waris dari adat Betawi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah latar belakang geografisnya, budaya suku Betawi, pengertian hukum waris dalam adat Betawi, sistem hukum warisnya, lalu sistem hukum waris dalam adat Betawi, contoh praktik dalam suku Betawi, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah latar belakang geografis dari suku Betawi. Suku Betawi itu merupakan suku asli yang mendiami wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan sebagian Bogor. Secara geografis, masyarakat Betawi berkembang di kawasan pesisir dan perkotaan yang sejak dahulu menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan pertemuan berbagai bangsa. Letak Jakarta yang strategis menyebabkan masyarakat Betawi banyak berinteraksi dengan pendatang dari berbagai daerah maupun negara. Lalu ada budaya suku Betawi. Dari sisi budayanya, suku Betawi terbentuk melalui proses akulturasi berbagai budaya, antara lain seperti Melayu, Sunda, Jawa, Arab, Tionghoa, Portugis, dan Belanda. Perpaduan tersebut terlihat dalam bahasa, kesenian, pakaian adat, kuliner, serta tradisi masyarakat Betawi. Mayoritas masyarakat Betawi beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman sangat memengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam sistem kekeluargaan dan hukum waris adat. Masyarakat Betawi juga dikenal menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pengertian hukum waris. Hukum waris adat Betawi adalah aturan yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Betawi. Dalam praktiknya, hukum waris adat Betawi juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas masyarakat Betawi beragama Islam. Kemudian ada sifat hukum waris. Hukum waris adat Betawi memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah, mengedepankan keharmonisan keluarga dalam pembagian harta warisan, dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya hukum Islam. Yang terakhir ada pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga untuk menghindari konflik. Jadi penyelesaian hukum waris di suku Betawi ini lebih mengutamakan mufakat daripada perselisihan di pengadilan. Kemudian ada sistem hukum waris dalam adat Betawi. Suku Betawi ini menganut sistem pewarisan bilateral atau parental, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama diakui sebagai anggota keluarga dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Karena menggunakan sistem bilateral ini, hubungan kekerabatan tidak hanya berpusat pada salah satu garis keturunan, melainkan pada kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, hak hak mewaris dapat berasal dari keluarga ayah maupun keluarga ibu. Lalu ada contoh praktik dalam suku Betawi. Contohnya itu seorang ayah di Jakarta meninggalkan sebuah rumah, sebidang tanah, dan sejumlah tabungan. Setelah ayah tersebut meninggal dunia, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk membahas pembagian warisan. Dan musyawarah keluarga, anak-anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan diakui sebagai ahli waris. Pembagian harta dilakukan dengan mempertimbangkan kesepakatan keluarga serta nilai-nilai Islam yang dianut. Apabila seluruh anggota menyetujui hasil musyawarah, maka pembagian warisan dianggap sah dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat Betawi merupakan aturan pewarisan yang berlandaskan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pengaruh ajaran Islam. Sistem kewarisan yang digunakan adalah sistem bilateral atau parental, sehingga garis keturunan ayah dan ibu sama-sama diakui. Melalui sistem ini, masyarakat Betawi berupaya menjaga keadilan, keharmonisan, dan persatuan keluarga dalam pembagian harta warisan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.